Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to video tutorial penelusuran informasi menggunakan Sage Journal. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi dengan desain pencarian yang variatif agar dapat mendukung aktivitas perkuliahan dan mencukupi kebutuhan informasi kamu nih guys. For your information, video tutorial penelusuran informasi ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Eits, tapi bakal tetap seru kok, gak bakal ngebosenin. Dan tentunya bakal bermanfaat banget. Pastinya kamu bakal dapat banyak pengetahuan tentang fasilitas yang disediakan oleh Sage Journal. Dan jangan lupa untuk nonton semua bagiannya secara berurutan tanpa di skip ya guys. Kamu juga bisa sambil praktek. Dan stay tune terus sampai akhir video. Oke, pertama-tama dan yang paling utama ketika kita akan melakukan penelusuran adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi akan muncul ketika kita berada di posisi di mana terjadi kesenjangan atau kekosongan informasi di dalam diri kita. Oke, kita ambil contoh kasus. Di sini perpustakaan saat ini sedang maraknya melakukan automasi. Akan tetapi, apakah dengan automasi, perpustakaan mendapatkan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanannya? Nah, berdasarkan kasus tersebut, terdapat sebuah kebutuhan informasi. Kita coba rangkai kebutuhan informasi tersebut menjadi sebuah kata kunci atau query. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan kata kunci utama dan kata kunci tambahan. Kata kunci utama terdapat pada kata automasi perpustakaan dan kualitas pelayanan. Sementara itu, kata kunci tambahan terdapat pada kata dampak. Coba kita rangkai kata kunci tersebut menjadi dampak automasi perpustakaan terhadap kualitas pelayanan. Oke, jangan lupa, berhubung kita akan mencari di Sage Journal yang notabene adalah jurnal internasional, maka kita harus menggunakan bahasa internasional juga, bukan bahasa Indonesia. Maka, query yang tadinya dampak automasi perpustakaan terhadap kualitas pelayanan, kita ubah menjadi effect of library automation on service quality. Oke, selanjutnya pengembangan kata kunci. Kita akan mengembangkan kata kunci yang sudah kita buat tadi. Pengembangan kata kunci dibuat untuk memudahkan kita dalam melakukan pencarian. Tadi kata kunci kita adalah effect of library automation on service quality. Nah, pengembangan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi persamaan kata dari kata kunci tersebut. Nah, kata kunci utama yaitu library automation dan service quality. Dan kata kunci tambahan yaitu effect. Oke, lalu kita membreakdown lagi persamaan kata kunci yang sudah kita tentukan tadi. Nah, kata kunci utama yaitu library automation, kita breakdown lagi menjadi library computerization. Kemudian service quality, kita breakdown lagi menjadi assistant quality atau quality aspect. Dan kata kunci tambahan yaitu effect, kita breakdown lagi menjadi impact. Yap, itulah pengembangan kata kunci yang nantinya akan digunakan pada langkah selanjutnya. Oke, sekarang formulasi kata kunci pada search box. Oke. Tadi kita udah membreakdown kata kunci utama dan kata kunci tambahannya. Sekarang
Kita coba formulasikan ke bentuk akhir query-nya. Oke, dari kata kunci tersebut, kita mendapatkan 6 kata kunci atau 6 formulasi kata kunci. Yang pertama, effect of library automation on service quality. Yang kedua, effect of library computerization on service quality. Yang ketiga, impact of library computerization on service quality. Yang keempat, effect of library automation on assistant quality. Yang kelima, effect of library automation on quality aspect. Dan yang keenam, impact of library automation on service quality. Nah, ini adalah tabel query yang sudah kita dapatkan tadi, berjumlah 3 query yang nantinya bisa kita pergunakan atau bisa kita masukkan kepada kolom search box. Oke, sekarang kita masuk ke search ya teman-teman. Nah, search ini terbagi menjadi 2, yaitu basic search dan advanced search. Dalam penelusuran kali ini, sayang banget nih teman-teman, desain pencarian federal search dan pagination tidak bisa digunakan karena tidak ada fiturnya dalam portal jurnal ini. Tapi, saya akan coba menjelaskan sekilas mengenai 2 fitur tersebut dan akan dilanjutkan dengan praktik basic search dan advanced search tanpa 2 fitur tersebut. Nah, fitur federal search itu merupakan fitur dalam desain pencarian yang memungkinkan user menggunakan satu keyword untuk mencari dari multiple database. Saya menemukan di jurnal lain terdapat fitur ini, kayak gini nih teman-teman kira-kira. Untuk fitur pagination, portal jurnal ini memang tidak ada fitur tersebut, tapi untuk sekedar pengetahuan, bagaimana sih kira-kira bentuk pagination ini? Nah, coba lihat screenshot dari portal jurnal EBSCO ini ya teman-teman. Ini cukup jelas, jadi fitur ini bisa mengatur seputar tampilan judul, abstrak, atau pengarang, dan lain-lain ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke prakteknya ya teman-teman. Nah, berhubung kita akan mencari sebuah artikel jurnal, tidak lain yang tidak bukan, maka kita akan membuka salah satu portal akses artikel jurnal. Kita akan menggunakan Sage ya teman-teman. Dan kita langsung aja masuk ke Chrome terlebih dahulu. Nah, kita langsung ketikkan di search box yang tersedia, kita ketik journals.sagepub.com/home/gis. Oke. Jangan lupa untuk klik enter ya teman-teman. Nah, oke, tampilannya akan seperti ini ya. Cukup menarik banget nih. Tampilannya banyak juga fitur-fiturnya ya teman-teman yang memang bisa kita pergunakan. Di bagian atas ini ada menu search ya teman-teman. Kita bisa langsung klik. Oke, maka akan muncul search box. Nah, search box inilah yang akan digunakan para penelusur untuk mencari dengan metode basic search. Kalau bisa kita lihat, nah di bagian bawah ini ada advanced search ya teman-teman. Ini merupakan fitur lanjutan dari basic search yang nantinya kita akan bahas juga ya teman-teman. Kita bisa langsung memasukkan query yang sudah kita tentukan tadi. Jadi di awal video kita sudah menentukan query atau keyword yang memang sudah kita tentukan dan pengembangannya pun sudah kita tentukan. Kemudian kita pakai keyword yang belum dikembangkan ya teman-teman. Maka kita masukkan effect of library automation on service quality. Nah, bisa dilihat, baru mengetikkan beberapa huruf saja langsung muncul suggestion atau rekomendasi. Inilah yang disebut dengan fitur
autocomplete. Fitur autocomplete ini lebih ditekankan pada saat kita mengetikkan keyword lalu memunculkan suggestion atau saran-saran dari keyword yang kita ketik. Tentunya, autocomplete ini bisa menghemat waktu dan sangat efisien, serta membantu user dalam melakukan pencarian. Berhubung keyword yang kita mau tidak ada di fitur autocomplete ini, kita bisa langsung masukkan keyword yang sudah kita tentukan secara manual ya teman-teman. Oke, kita bisa langsung klik search atau bisa di enter juga ya teman-teman. Kita klik. Nah, muncul nih dokumen-dokumen yang memang terpanggil. Bisa kita lihat bahwa dokumen yang terpanggil berurutan ya teman-teman dari 1 sampai 20. Dan inilah yang disebut dengan best first. Nah, best first inilah yang memang membantu kita dalam melakukan pencarian atau melakukan seleksi ya teman-teman. Best first ini merupakan cara dari suatu portal jurnal menyajikan temuan terbaik versi portal jurnal tersebut. Fitur best first ini penting untuk membuat pencarian yang sederhana, cepat, dan relevan. Jika terasa hasil pencarian menggunakan best first belum relevan, bisa lebih spesifik lagi menggunakan fitur fast navigation. Nah, fitur ini mempersempit hasil pencarian dengan menerapkan filter atau facet yang ada. Nah, di sebelah kanan ini ada menu ya teman-teman. Kita bisa memfilter dokumen-dokumen yang terpanggil ini. Kita coba menggunakan dengan publication dates ya, atau menentukan tahun terbit artikel tersebut. Kita coba gunakan ya teman-teman. Oke, kita langsung enter ya. Nah, bisa kita lihat artikel yang muncul akan berubah ya teman-teman. Kita coba ubah lagi ya, di bagian publication date-nya kita ubah lagi menjadi 1979 dan limitnya menjadi 2003-an ya teman-teman. Oke, kita langsung klik. Nah, di sini sudah terlihat ya perbedaannya. Jadi tadi artikel yang terpanggil itu sebanyak 61. Nah, sekarang berubah menjadi 123 ya teman-teman. Kalau sudah begini, kita bisa langsung cari, scroll artikel yang memang kita ingin dapatkan ya teman-teman. Kayak di sini banyak banget artikelnya ya. Kita coba. Nah, jangan lupa kita juga bisa preview abstraknya ya. Kita klik aja. Kita klik. Nah, langsung muncul ya teman-teman. Oke. Jika dirasa masih kurang pas, kita scroll lagi. Kita preview lagi. Oke, kita lihat lagi abstraknya. Kita scroll ke bawah. Oke. Nah, di sini aku menemukan judul artikel yang berjudul Application of Computer Technology in the Labyrinths of Ghana. Oke, kita coba preview. Oke, sepertinya ini udah lumayan masuk ya teman-teman sama artikel yang memang ingin kita cari nih. Dan abstraknya pun berisi tentang otomasi perpustakaan.
Oke. Jika dirasa ini udah pas, kita bisa langsung klik judulnya ya teman-teman. Kita klik. Oke. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Pada saat ini kita sudah memasuki desain pencarian actionable result teman-teman. Jadi maksud dari desain pencarian ini adalah penelusuran lanjutan yang memungkinkan pencari informasi melakukan aksi selanjutnya. Misalnya seperti mendownload, cite, translate, dan lainnya teman-teman. Setelah menelusuri kata kunci, untuk melakukan actionable result, klik judul artikel yang kita pilih. Seperti yang sudah kita lakukan tadi ya teman-teman. Dan di samping kiri kita ini ada fitur-fitur yang bisa kita lakukan seperti cite, share, dan request permission. File artikel ini tidak bisa kita download secara langsung ya teman-teman. Untuk mendownloadnya, kita perlu memiliki hak akses. Oke, kita lanjutkan nih ke tipe search yang lebih spesifik lagi, yaitu advanced search. Advanced search itu apa sih? Nah, advanced search merupakan desain pencarian berdasarkan boolean logic, yang intinya adalah menggunakan pengembangan keyword. Dan kebetulan advanced search ini ada di Sage Journal yang kita sedang jelajahi ya teman-teman. Kita bisa langsung kembali ke tampilan awal. Kemudian kita klik advanced search di bawah kotak pencarian. Oke, kita klik. Setelah terbuka, di sisi kanan atas terdapat rule boolean operator. Boolean operator terdiri dari and, or, dan not. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda. Ketika kalian memiliki beberapa kata kunci, bisa menggunakan and. Dan ketika kalian ingin memasukkan kata kunci yang serupa seperti sinonim, singkatan, dan ejaan, dapat menggunakan or ya teman-teman. Dan terakhir, ketika kalian ingin mengecualikan sebuah kata dalam menggunakan boolean, kita harus menggunakan boolean not ya teman-teman. Jangan lupa, dalam menggunakan advanced search, kata atau frasa yang dicari harus diapit dengan tanda petik ya teman-teman, atau tanda kutip. Berbeda dengan basic search, advanced search tidak memiliki fitur autocomplete. Akan tetapi, advanced search memiliki fitur history. Bila kita mengetikkan keyword yang sudah pernah kita cari, maka akan muncul keyword tersebut ya teman-teman. Kita sudah mempersiapkan query yang udah kita bahas dari awal video. Nah, kita langsung masukin aja query-nya ya teman-teman. Oke. Effect Library Computerization Service Quality. Nah, aku menggunakan boolean and dan or ya teman-teman. Di sini kita atur tahunnya, Nah, oke, kita langsung enter aja. Nah, sekarang sudah muncul ya dokumen atau artikel-artikel yang terpanggil sebanyak 37 artikel. Oke, jika dirasa kurang cukup, kita juga bisa mengatur publication date-nya teman-teman. Nah, di bagian sini ini sama persis banget sama yang basic search ya teman-teman. Menurutku ini sudah cukup. Sekarang kita langsung cari artikel yang emang cocok atau sesuai dengan apa yang kita inginkan ya teman-teman. Oke, kita scroll, kita preview ya teman-teman, kita lihat abstraknya. Oke, kita scroll lagi, kita preview lagi.
sampai ketemu ya teman-teman, sampai ketemu jurnal yang dirasa cocok. Oke. Sepertinya yang bagian bawah agak kurang cocok ya teman-teman. Kita ambil saja artikel yang paling utama ya, yang paling pertama. Oke. Saya rasa ini yang paling cocok di antara yang artikel lain ya teman-teman. Kita langsung klik aja. Kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini yang sama seperti basic search ya teman-teman. Kita bisa klik cite, share, atau request permission ya teman-teman. Nah, kebetulan ini artikel yang memang publikasinya terbatas. Jadi kita tidak bisa mendownload artikel ini secara langsung ya teman-teman. Harus ada izin terlebih dahulu atau request permission. Harus ada izin akses ya teman-teman. Nah, kalau kita klik site ini akan munculnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini tinggal copy dan citasinya kamu tinggal paste ya teman-teman. Soalnya ini udah lengkap banget. Oke, kalau share. Nah, artikel ini bisa kamu share di Facebook dan media online lainnya ya teman-teman. Nah, kalau ini akan masuk ke halaman terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, kita kembali. Alhamdulillah nih, Advanced Search sudah selesai ya. Semua pembahasan Advanced Search sudah saya bahas. Sekarang kita akan masuk ke dalam browser. Kita akan masuk ke dalam teknik pencarian browser ya teman-teman. Kita kembali dulu ke halaman awal. Nah, kegiatan penelusuran informasi selain dengan search bisa juga dengan browse ya. Yang sekarang bakal diperlihatkan tutorial cara melakukannya ya teman-teman. Nah, browser ini adalah salah satu kegiatan penelusuran informasi di mana orang yang melakukan kegiatan tersebut sudah mengetahui apa yang dia butuhkan, apa informasi yang dia butuhkan, tapi masih mengalami kesulitan untuk menerjemahkan kebutuhan informasi tersebut ke dalam bentuk query atau kata kunci ya teman-teman. Sehingga browse hanya memanfaatkan fitur yang ada pada tampilan interface portal penelusuran informasi. Sekali lagi, jadi browser ini sama sekali gak ada penggunaan keyword ya, ataupun pengembangan keyword. Oke, langsung aja kita praktekin ya teman-teman. Dalam praktik ini, misalkan kita butuh informasi tentang otomasi perpustakaan, dan karena portal jurnal ini bahasa Inggris, berarti kita butuh informasi seputar library automation. Tapi untuk men-showcasekan browse, anggap saja kita masih bingung keywordnya atau query yang cocoknya apa. Jadi apa aja deh judul artikelnya, yang penting berhubungan dulu dengan library automation. Oke, kita langsung aja. Nah, untuk reminder,
proses penulisan informasi browser tidak memiliki komponen yang sama dengan search ya, seperti autocomplete, best first, dan federal search itu tidak ada pada browse. Karena mereka bertiga harus ada ikut campurnya dengan penggunaan keyword, sedangkan browser tidak menggunakan keyword untuk kata kunci. Oke, lanjut. Nah, kebetulan ini portal di halaman pertamanya sudah kelihatan fitur untuk melakukan browse-nya, yaitu fitur browse jurnal. Nah, yang ini teman-teman. Nah, oke, kita sorot. Nah, di sini akan muncul ya course issue, online course, all issue, dan free sample. Kita bisa melakukan penelusuran informasi dengan keempat sumber ini ya teman-teman. Sayangnya pada portal jurnal SagePub ini tidak ada cara untuk mengerucutkan hasil browsing dengan mengkhususkan subjek pembahasan. Jadi agak sulit ya, soalnya terlalu banyak jurnal yang akan muncul ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita klik aja all issue ya teman-teman. Kita klik all issue, kita tunggu. Oke, nah maka akan muncul seperti ini. Nah, oke, kita acak aja ya. Misalkan kita ngambil dekade tahun, nah yang ini aja ya teman-teman. Kita klik. Nah, ini akan muncul hasil dari penelusuran yang sudah kita lakukan. Nah, ini beberapa artikel, beberapa jurnal. Oke, di sini kita bebas aja ya teman-teman. Tergantung dari usernya, kita bisa memilih artikel apa yang memang cocok dengan apa yang kita cari. Kalau misal kita tidak menemukan artikel yang memang kita cari, kita ganti dekadenya ya teman-teman. Sepertinya hanya ini yang agak mendekati ya teman-teman. Langsung klik. Nah, akan muncul seperti ini. Ketika kita ingin melakukan sitasi dari jurnal yang kita pilih ini, kita langsung tekan cite aja ya teman-teman. Kita tekan cite dan akan muncul nah seperti ini. Kita bisa download citation. Nah, dengan begitu proses pencarian sudah selesai ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi yang terakhir nih, yaitu tentang perbandingan antara mesin pencarian basic search dan advanced search. Nah, basic search sendiri merupakan metode pencarian yang biasa kita gunakan. Apabila kita mencari sebuah informasi menggunakan basic search, kita dapat langsung menuliskan kata kunci atau query dari informasi yang akan kita cari. Basic search ini hanya memerlukan keyword dan alternatif keyword saja. Dan recall-nya lumayan cukup besar nih, cukup banyak juga recall-nya, dan hal itu menjadi nilai minim dari adanya basic search ini. Karena dengan banyaknya dokumen yang akan terpanggil, maka akan membutuhkan waktu lebih lama dalam menemukan jurnal atau artikel yang sesuai dengan yang kita inginkan. So, kalau kalian butuh informasi atau dokumen dengan cepat dan spesifik, advanced search solusinya. Untuk advanced search, kita dapat menggunakan boolean logic dan find yang dapat memudahkan dan mempercepat dalam menemukan sebuah dokumen.
Berbeda dengan basic search, jika kita menggunakan advanced search, recall atau dokumen yang terpanggil akan lebih sedikit dan lebih spesifik. Sehingga ini memudahkan kita untuk mencari informasi atau dokumen yang memang relate dengan apa yang kita inginkan dan apa kita butuhkan. Oke nih teman-teman, alhamdulillah udah selesai nih penjelasannya dan video tutorial pencarian informasi di portal jurnal ini. Semoga penjelasannya bisa dipahami ya, dan semoga juga kalian juga bisa dapat ilmu yang bermanfaat dari video tadi. Dan selamat mencoba. Jika masih kurang paham, bisa cek ke sini lagi ya.